Kalau orang lain berangkat, kamu jangan berangkat. Tapi kalau orang lain takut, kamu harus berani. Ini yang saya pahami tentang kata-kata ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Minat Tani Mandiri. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang senangnya berwirausaha, atau bagaimana kita membedakan ketika kita masih bekerja ikut orang lain. Jadi dulunya saya itu cuma buruh bangunan, dan alhamdulillah dengan seiring waktu saya berusaha untuk membangun sebuah usaha, ingin memiliki usaha sendiri. Dan salah satunya yang saya tempuh yaitu merintis budidaya ikan. Kalau saya sekarang di perikanan, budidaya ikan air tawar. Kita ini alhamdulillah dari tahun ke tahun tidak bisa menghidupi keluarga, anak istri, juga bisa makan dari usaha yang saya geluti, yaitu perikanan dan pertanian khususnya. Ada lele, ada gurami, dan bermacam-macam. Selanjutnya mungkin bisa buat motivasi untuk teman-teman yang lain, bagaimana enaknya. Tapi yang namanya enak itu pasti ada susahnya. Di saat-saat tertentu kita pasti mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa transisi dari pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru. Kalau dipikir bagaimana enaknya kita berusaha, ya gimana ya, kita ingin waktu yang tidak terikat. Jadi mungkin apa sih sebenarnya wirausaha itu? Jadi saya menginginkan pekerjaan yang tidak terikat waktu. Jadi dulunya cuma begitu. Saya berpikir bagaimana agar saya punya pekerjaan sendiri yang tidak terikat waktu. Pastinya semua sudah paham yang namanya bekerja, buruh, sebebas apapun pasti ada ikatan waktu yang harus kita pikirkan. Berangkat dari itu, kita berpikir bagaimana bisa mempunyai pekerjaan. Dan pada saat itu terlintas budidaya lele. Bagaimana cara, bagaimana pasar. Nah, akhirnya kita belajar
terus belajar di pembesaran dulu, sempat gagal, berulang kali gagal, dan akhirnya alhamdulillah setelah lewat 1 tahun dari masa belajar, saya sudah bisa menguasai sedikit teknis budidaya, bisa merasakan hasilnya, dan kemudian kita berpikir untuk bagaimana untuk meningkatkan hasil dari budidaya tersebut. Pada saat itu kondisi mencari bibit sulit, harus kita mendatangkan dari luar kota. Maka dari itu saya berpikir kenapa enggak membuat bibit saja gitu, walaupun pada saat itu belum tahu yang namanya induk lele itu yang jantan betinanya gimana juga belum tahu, tapi kita sudah berpikir ke arah itu. Jadi, dan dengan posisi itu dengan pola pemikiran saya pada saat itu yang ingin benih atau ingin memproduksi bibit lele sendiri, maka kita coba belajar, tanya ke pembenih-pembenih yang sudah sukses, belajar ke sana kemari. Akhirnya kita berangkat merambah ke pembibitan lele. Alhamdulillah 1-2 kali pemijahan gagal. Alhamdulillah walaupun gagal tetap semangat. Tuh, berulang kali kita memijahkan, akhirnya bisa juga berhasil, walaupun cuma sedikit bisa menetas dan sampai bisa dibesarkan. Pada waktu itu sekitar tahun 2007 saya sudah berangkat di pembenihan, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun terus menggeluti bidang pembenihan lele. Jadi ya suka duka di pembenihan lele sangat banyak sekali, rintangan, hambatan, permasalahan-permasalahan sangatlah banyak. Tapi dengan prinsip saya yang notabene orang yang tidak pernah sekolah, kita punya prinsip kalau orang lain bisa, kalau kita mau belajar pasti bisa. Itulah motivasi saya. Pokoknya yakin itu tadi. Kalau orang lain bisa, kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Atau ada pepatah orang Jawa, sing telaten mesti bakale panen. Itu salah satu prinsip yang saya pegang teguh sampai sekarang, dari waktu ke waktu, dari 2007 mulai benih, alhamdulillah sampai sekarang 2020. Jadi saya sudah merasakan hasil dari perikanan itu sudah 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah masih di perikanan. Kita masih berkecimpung di perikanan. Maka dari itu mungkin sobat-sobat lain atau
sobat-sobat YouTube yang mau merintis usaha atau yang bingung mencari pekerjaan, prinsip saya itu bisa untuk memotivasi diri kita sendiri. Apapun pekerjaannya, asalkan kita serius dalam belajar, pasti bisa menguasai bidang itu. Pastilah, pokoknya harus yakin, yakin dan benar-benar berusaha secara maksimal. Tuh, kalau saya sendiri memang tidak pernah sekolah, jadi otodidak, murni, tidak pernah merasakan gimana nikmatnya bagus sekolah. Oke, YouTube, sekian cerita dari saya. Jadi ini berbagi cerita, bukan ceritanya orang yang tidak punya modal awal. Jadi kita berangkat modalnya 0 dan sampai sekarang punya, alhamdulillah, sampai punya kolam ya sekitar 40 kolam kalau sekarang. Total semua kolam sekitar 40 kolam, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua, jangan ragu kalau ingin berwirausaha. Berangkatlah selama berangkatlah secepat mungkin, jangan menunggu orang lain berangkat. Ada lagi sistem atau prinsip suatu pekerjaan, kalau kita memang menginginkan berhasil, ini, kalau orang lain berangkat, kamu jangan berangkat. Tapi kalau orang lain takut, kamu harus berani. Ini yang saya pahami tentang kata-kata ini adalah suatu pekerjaan di desa pada umumnya itu rata-rata rubuh-rubuh gedang atau ikut-ikutan. Kalau ada pekerjaan ini semua ngikut itu sumber dari kebobrokan suatu pekerjaan. Kalau ingin sukses, jadi begini, kalau suatu misal ada pekerjaan, kalau orang banyak berangkat menanam, katakanlah menanam ini, menanam itu, kita pikir dulu. Tapi kalau ada komoditas yang laku dan orang lain tidak mau menanam, maka kita harus berangkat menanam. Walaupun rata-rata orang lain tidak mau berangkat, itu pasti sulit. Tapi kalau kita berani berspekulasi, berani belajar, sesulit apapun pasti bisa kita lakukan. Seperti prinsip saya tadi, kalau orang lain bisa, kalau kita mau belajar pasti bisa. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Semoga bisa menjadikan sedikit inspirasi bagi teman-teman yang ingin berwirausaha di bidang apapun.
Bila kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.